Salam intelektual, saat ini kita akan membahas holding company. Apakah holding company merupakan senjata rahasia Indonesia bertahan di tengah krisis global? Bayangkan sebuah skenario ini. Tahun 2026, Selat Hormuz yang merupakan jalur distribusi energi paling vital di dunia ditutup. Harga minyak melonjak. Biaya logistik naik drastis, daya beli masyarakat turun, ekonomi global melambat. Dalam situasi seperti ini, banyak negara goyah. Namun Indonesia tidak runtuh. Kenapa? Karena di balik layar ada sebuah struktur yang bekerja diam-diam, tetapi sangat menentukan. Holding company negara yang mengelola energi, tambang, perbankan, dan infrastruktur dalam satu orkestrasi, yaitu Danantara Indonesia. Ketika sektor energi terpukul karena impor mahal, sektor tambang dan komoditas justru mencetak keuntungan besar. Disinilah terjadi sesuatu yang sangat penting. Kerugian tidak berdiri sendiri, keuntungan tidak berjalan sendiri. Semua dikelola sebagai satu sistem, inilah yang disebut holding company sebagai penyeimbang ekonomi nasional. Pertanyaannya sekarang, apakah holding company benar-benar solusi atau hanya sekedar restrukturisasi organisasi yang terlihat bagus di atas kertas? Mari kita bedah secara mendalam. Pertama, tahun 2025 terjadi transformasi besar dari BUMN sektoral ke super holding dan terjadi restrukturisasi BUMN. Indonesia sedang mengalami perubahan fundamental saat ini. Dulu, badan usaha milik negara berdiri sendiri, fokus pada sektor masing-masing, seperti holding energi, namanya Pertamina Group, holding tambang, namanya Mine ID, holding perkebunan bernama PTPN Group, holding pupuk bernama Pupuk Indonesia, dan holding infrastruktur bernama Hutama Karya Group. Sekarang diperkuat melalui koordinasi lintas holding atau super holding. Artinya, semua dikelola sebagai portofolio terintegrasi. Super holding investasi yang bernama Danantara itu berdiri pada tahun 2025 yang mengelola aset lebih besar dari 900 miliar US dollar dan mengonsolidasikan BUMN besar seperti Pertamina, PLN, Telkom, Bank BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Ini mengubah paradigma dari BUMN sektoral menuju ke holding berbasis portofolio global. Artinya, negara tidak lagi berpikir sebagai regulator, tetapi sebagai operator dan investor strategis skala besar. Ini adalah pergeseran dari operational thinking menuju ke portfolio thinking. Ini bukan perubahan kecil, ini adalah perubahan paradigma. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, mengelola portofolio lintas sektor, dan menciptakan value creation ala sovereign wealth fund. Artinya, Indonesia bergeser dari BUMN sektoral menuju ke holding berbasis portofolio global. Fungsi strategis holding di Indonesia saat ini adalah yang pertama, integrasi aset nasional, yang kedua penguatan investasi hilirisasi, yang ketiga adalah manajemen risiko berbasis portofolio, yang keempat adalah koordinasi lintas sektor seperti energi, tambang, dan keuangan. Pemisahan fungsi adalah kunci tata kelola modern. Hari ini fungsi dipisahkan, negara sebagai regulator, holding sebagai operator dan investor. Kenapa ini penting? Karena dalam teori ekonomi modern,
Ketika regulator juga menjadi operator, maka konflik kepentingan tidak bisa dihindari. Dengan pemisahan ini, keputusan menjadi lebih objektif, intervensi politik berkurang, efisiensi meningkat. Ini adalah fondasi menuju corporate governance kelas dunia. 3. Apa yang terjadi saat krisis Hormuz di tahun 2026? Dampaknya tidak merata. Ini yang disebut dampak asimetris. Energi terpukul, transportasi tertekan. Tetapi tambang dan komoditas justru untung besar. Disinilah muncul konsep kunci natural hedge. Artinya, kerugian di satu sektor diimbangi oleh keuntungan di sektor lain. Namun, dan ini sangat penting, natural hedge tidak bekerja otomatis. Ia hanya bekerja jika ada koordinasi, ada redistribusi, dan ada strategi. Tanpa itu, holding hanya menjadi kumpulan perusahaan besar tanpa arah. 4. Peran holding saat krisis. Dalam kondisi ekstrim, holding seharusnya berfungsi sebagai internal stabilizer ekonomi. Apa artinya? Menyalurkan profit ke sektor yang terdampak, menjaga stabilitas harga, menghindari syok besar ke masyarakat. Dengan kata lain, holding bukan hanya entitas bisnis, ia adalah alat kebijakan ekonomi negara. 5. Masalah besar yang sering tidak dibahas, disinilah banyak holding gagal, bukan karena kekurangan aset, tetapi karena koordinasi lemah, ego sektoral, tidak ada mekanisme redistribusi. Akibatnya, holding hanya menjadi struktur administratif, bukan sistem strategis. Apa yang harus dilakukan? Jika Indonesia ingin berhasil, ada 4 hal yang wajib dilakukan. Yang pertama, bangun internal capital market. Holding harus mampu mengalokasikan modal lintas entitas berdasarkan prioritas strategis, bukan sekedar profit individual. Siapa dapat suntikan modal ke sektor kritikal, seperti sektor energi dan pangan? Siapa yang harus diselamatkan? Menahan investasi ke sektor non-prioritas dan mengarahkan transformasi struktural seperti hilirisasi dan EBT. Tanpa internal capital market, holding hanyalah agregasi aset, bukan sistem penggerak ekonomi. Hal kedua yang wajib dilakukan yaitu terapkan cross-subsidi strategis, di mana keuntungan pada komoditas disubsidi ke sektor energi dan pangan. Cross-subsidi dalam holding bukan sekedar bantuan, tetapi mekanisme stabilisasi sistem berbasis portofolio, keuntungan, dan resiko. Sektor komoditas, misalnya windfall profit, 30% dari windfall profit dialokasikan untuk stabilisasi sektor lain seperti subsidi energi, subsidi transportasi, dan subsidi stabilisasi harga pangan, dan membantu sektor berdampak. Windfall threshold bukan untuk menghukum perusahaan yang untung, tetapi untuk menjaga sistem agar stabil secara keseluruhan. Windfall threshold adalah instrumen disiplin dalam manajemen portofolio yang memastikan bahwa kelebihan keuntungan tidak menjadi sumber ketimpangan, tetapi menjadi sumber stabilitas. Tanpa mekanisme redistribusi, ketimpangan internal akan meningkat, stabilitas makro terganggu. Dengan cross-subsidi, shock dapat diserap, harga dapat distabilkan, dan daya beli masyarakat terlindungi. 3 adalah integrasi manajemen risiko, yaitu hedging energi, hedging valuta asing, dan analisis geopolitik real time. Cara yang keempat adalah kurangi ketergantungan eksternal. Energi harus mandiri. Hilirisasi industri dilaksanakan dan dioptimalkan, dan lakukan penguatan supply chain nasional. Apakah holding company sudah berhasil? Jawabannya adalah ya, tetapi belum optimal. Kinerja
Di awal tahun 2026, terlihat target laba BUMN mencapai 350 sampai 360 triliun, naik dari 280 triliun. Target ROA atau Return of Asset 7% itu merupakan standar efisiensi baru. Efisiensi meningkat signifikan melalui penghapusan duplikasi biaya, integrasi proyek hilirisasi strategis. Artinya, secara finansial, holding mulai menunjukkan perbaikan nyata. Kinerja membaik dalam hal yang pertama, diversifikasi risiko, yaitu portfolio effect. Terbukti saat krisis Hormuz, energi mengalami kerugian, perusahaan tambang dan sawit mengalami untung. Holding mampu menciptakan stabilisasi internal. Yang kedua, efisiensi skala ekonomis atau economic of scale. Dengan adanya holding, terjadi integrasi procurement, investment, dan pendanaan. Yang ketiga, daya tahan krisis lebih tinggi, daya tawar global meningkat. Holding lebih kuat dalam negosiasi internasional. Tetapi, belum tentu meningkatkan profit semua sektor, masih tergantung governance, masih tergantung koordinasi internal, dan kualitas manajemen risiko. Governance, koordinasi, dan risk management masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, holding company sudah meningkatkan resiliency, tetapi belum mencapai optimal performance governance. Holding telah meningkatkan stabilitas dan memperkuat ketahanan, namun belum mencapai efisiensi maksimal dan belum memiliki koordinasi yang sempurna. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kekuatan bukan terletak pada ukuran perusahaan, tetapi pada kemampuan perusahaan mengelola risiko secara terintegrasi. Holding company bukan sekedar struktur organisasi. Holding company adalah sistem manajemen risiko, alat stabilisasi ekonomi, dan arsitektur kekuatan ekonomi nasional Indonesia. Krisis Selat Hormuz tahun 2026 mengajarkan satu hal penting bagi kita. Negara yang mampu mengelola portofolio ekonominya secara terintegrasi akan bertahan. Tetapi negara yang tidak mampu mengelola portofolio ekonominya secara terintegrasi akan terpukul. Saat ini Indonesia berada di persimpangan itu. Jika holding company dikelola dengan benar, Indonesia tidak hanya bertahan dalam krisis global, tetapi akan muncul sebagai sebuah kekuatan ekonomi yang lebih matang, lebih tangguh, dan lebih strategis. Karena pada akhirnya, masa depan ekonomi bukan ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tetapi oleh siapa yang paling mampu beradaptasi. Subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya. Saya Elizabeth Siahaan, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Sampai bertemu di video selanjutnya.